kalau berkaitan dengan sumber informasi itu maksudnya adalah apa yang mau Anda lakukan untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian ini benar itu, atau valid. Jangan ngarang atau ingat apa? Tanggalnya aku lupa misalnya. Di mana itu dokumen itu harus dicek. Kalau yang diceritakan Mas itu tadi adalah soal bagaimana cara sebaiknya memasukkan apa quote atau literatur gitu, data dan itu baiknya gimana gitu. Oke ya, kita sudah punya jalan cerita yang lengkap. Sekali lagi tadi, dari mana teman-teman mau memulai terserah teman-teman. Gaya apa yang mau dipakai urusanmu, gitu. Pokoknya yang enak aja. Jadi menulis itu jangan terpaksa, mengalir aja. Yang penting komponennya lengkap, kejadiannya valid. Kalau soal bagaimana supaya membuat cerita itu mengalir itu soal gampang. Maksud saya bukan gampang. Soal itu soal sense saja, nanti akan ketemu. Nanti akan ada kiat-kiatnya. Tapi yang penting seluruh cerita itu lengkap dulu. Sekarang ini kita sepakati akan menulis secara kronologi. Gitu. Itu nanti teman-teman pasti akan ketemu sendiri kalau rajin. Gaya apa yang paling suka sekali ada soal gaya itu. Wah, si Gunawan Muhammad itu karakternya begitu. Si karakter itu ditemukan karena kenyamanan. Nanti teman-teman akan menemukan, nggak usah meniru-niru maksudnya ya. Nggak usah meniru-niru, itu jadi artifisial dan nggak enak. Nggak akan ada lagi yang namanya Gunawan Muhammad baru. Gitu. Kalau meniru payah deh, kita nggak akan nyampe gitu. Jadi temukan gaya Anda yang membuat Anda nyaman dan jujur di situ, itu akan ketemu sendiri. Wah, ini pasti tulisannya Mbak Eva, ini tulisannya Mas Mahfud, ini tulisannya Mas Effendi dan lain. Pasti itu. Tapi itu nantilah. Yakin bahwa teman-teman akan menemukan itu. Ya. Divisinya atau personnya? Karena kan kita minta tulisan dari berdua plus nanti ada tim, karena kita minta pendapat dia. Nah, kalau dalam ya ini kan sebenarnya feature ya. Jadi kalau kategorinya adalah menurut saya ini by name. Jadi tuh ya diri sampean yang namamu berdua. Kalau mau nulis berdua. Bahwa orang lain itu kan narasumber aja. Artinya nah di dalam perubahan itu sampean pelaku atau saksi atau saksi kan, artinya vocalizer kan. Nah itu ada kadang-kadang kita korban. Jadi kita yang menjadi korban perubahan. Itu saya menulis berarti saya narator. Saya sedang menceritakan dan menggunakan kata saya begini, saya kena begitu gitu. Nah itu biasanya by name juga. Kalau gini by name juga Mas. Gitu. Itu tetap namamu yang ditulis sebagai penulis. Bahwa orang lain diwawancara yaitu bagian dari cerita dan narasumber gitu. Oke, kita sudah punya komponen yang lengkap. Kita akan coba bagaimana cara menuliskannya. Nah, saya dan kawan-kawan solidaritas memang ada sih, biasanya lazim disebut dengan popular writing gitu, menulis populer. Tapi kami dan kawan-kawan solidaritas menamainya sebagai tulisan yang ramah publik, tulisan yang rendah hati gitu, tulisan yang berniat menggurui gitu. Seperti kita bercerita ke anak kita, kan kita tidak menggunakan indikator dan bermaksud menggurui atau menjelaskan. Kita cerita aja. Nah, kita juga rendah hati kan gitu, jujur, rendah hati, ramah. Itu definisi kita terhadap penulis populer. Nah, prinsipnya teman-teman pegang aja hukum ini, nggak usah peduli teori. Yang penting tidak membingungkan yang belum tahu, ya. Dan bagi yang tahu
nggak bosan gitu loh. Itu aja rumusnya. Pokoknya kalau tulisan itu dibaca oleh yang belum tahu tuh nggak bingung. Tapi kalau tulisan itu dibaca oleh orang yang sudah tahu, dia nggak bosan. Nah, jadi kalau teman-teman survei meter mungkin harus bagaimana caranya supaya bagi lembaga survei atau lembaga-lembaga riset, peristiwa itu mungkin bukan hal baru atau mungkin ada istilah-istilah teknis dalam riset yang banyak orang sudah tahu, terutama lembaga riset. Tantangannya bagaimana mengatakan kembali dengan cara yang tidak membosankan bagi lembaga riset ya mas, ya gitu. Jadi gitu, tidak membingungkan yang belum tahu dan tidak membosankan yang sudah tahu. Kebayang kan? Jadi dia bukan tulisan yang argumen, ingin meyakinkan orang dengan sekian banyak evidence, dengan sekian banyak bukti, bukan. Ini cerita. Bukan tulisan yang menganalisis sesuatu sebab akibat, hubungan A dengan B menyebabkan C dan seterusnya, bukan. Bukan tulisan dengan ilmiah yang menggunakan standar-standar baku penulisan gitu, bukan. Bukan itu semua ya. Nah ini ada beberapa tips supaya kita bisa menulis ramah. Tips pertama adalah, jadi di dalam menulis itu ada banyak gaya bertutur ya. Ada narasi, ada deskripsi, ada eksposisi. Narasi itu adalah menceritakan suatu kejadian dari waktu ke waktu. Ini yang tadi kita ceritakan. Biasanya ada kronologi waktu. Kalau deskripsi, dia sebuah paragraf atau sebuah tulisan yang menceritakan sebuah objek gitu, sehingga pembaca seolah-olah ada di situ. Itu deskripsi. Atau seolah-olah bisa merasakan suatu atau bisa membawa pembaca kepada suasana yang digambarkan oleh si penulis. Contoh nyatanya itu kalau teman-teman membaca bukunya tulisan-tulisannya siapa namanya? Bondan Winarno misalnya. Tentang sebuah masakan ya. Sialan dia tuh. Bahkan dengan cara dia menulis kita merasakan baunya gitu. Dan mungkin kita menelan air liur begitu dia menceritakan bagaimana daging yang dimaknyus gitu ya, air liur kita tiba-tiba pengen gitu ya. Padahal kita cuma membaca, itu kira-kira deskripsi. Jadi menulis deskripsi itu menulis seperti kita menggambar di kepala pembaca gitu. Nah, kalau eksposisi itu biasanya ini biasanya yang sering ditulis oleh teman-teman, berisi petunjuk, manual melakukan ini dan itu, menceritakan itu, menganalisis, menjelaskan yang sesuatu yang sudah jelas gitu. Menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu bikin bingung. Kata Mark kan gitu, dunia ini udah terlalu banyak penjelasan, yang dibutuhkan itu perubahan kayak gitu. Katanya gitu, katanya udah terlalu banyak penjelasan. Jadi menurut saya kita itu terlalu banyak didominasi oleh penjelasan, oleh khotbah, oleh petunjuk, oleh macam-macam. Nah itu khotbah-khotbah, manual, ini itu, kiat itu lazim dan karena memang dia berambisi untuk meyakinkan gitu. Biasanya ditulis dengan cara eksposisi. Nah sebenarnya kalau di dalam teori creative writing itu ada 4 cara menulis. Yang satu itu persuasi atau argumentasi. Tapi saya lebih suka mengkategorikannya menjadi 3 karena buat saya persuasi atau argumentasi itu sebuah sifat sebuah tulisan. Sebuah narasi itu juga bisa sangat argumentatif gitu. Daripada sebuah tulisan eksposisi yang
meniatkan diri untuk menjadi atau untuk meyakinkan orang gitu. Tulisan naratif bisa sangat persuasif dibandingkan dengan tulisan eksposisi yang berniat jadi persuasif, kira-kira gitu. Nah, cerita perubahan sebaiknya lebih banyak menceritakan dan mengurangi upaya untuk menjelaskan. Kayak tadi Sayogyo kan terlalu banyak menjelaskan siapa dirinya, sejarahnya, wah mumet itu. Ini loh yang disebut riset aksi itu gini, nggak perlu sebenarnya. Ceritain aja apa yang berubah di dalam diri si peneliti muda yang dikirim ke Maluku, dikirim ke Majene, dikirim kemana. Itu bukti perubahan paling nyata daripada dia harus ini loh yang disebut riset aksi itu gini gitu. Itu bisa, tapi cerita di tema yang lain misalnya gitu. Jadi hindarilah untuk mencoba berkhotbah atau bermaksud meyakinkan. Nah, ini ada tips yang kedua adalah ini do and dance gitu ya. Satu pokok pikiran dalam satu paragraf. Jadi kita suka sekali membaca sebuah paragraf yang tak jelas ujung pangkalnya. Ini mau cerita apa sih gitu. Nah, bagaimana paragraf yang bagus, bagaimana cara mengembangkannya itu nanti di dalam konsultasi. Tapi kira-kira prinsipnya gitu. Hanya ada satu pokok pikiran dalam satu paragraf. Ingat tuh. Hanya ada satu pokok pikiran dalam satu paragraf. Kalau Anda ingin mengatakan pikiran lain, tulis dalam paragraf berikutnya. Kalau teman-teman baca novel, itu ada tanya jawab antar tokoh. Kata ya itu aja satu paragraf. Karena satu pokok pikiran yang menyatakan kesetujuan atau tidak gitu. Ini ada kan percakapan, cuman satu kata aja itu ditulis dalam satu paragraf. Jadi itu filosofi paragraf. Terus hindari kalimat-kalimat yang panjang, majemuk, gitu. Kalimat yang majemuk sampai kita nggak tahu, tersesat dalam kalimat sendiri. Ini mana ya? Saya mau apa gitu? Saya mau cerita apa tadi sebenarnya? Jadi pendek, lugas, mengatur ritme antara panjang dan pendek, mungkin 2 frase. Itu penting untuk diatur, karena kita sedang bercerita supaya menarik perhatian. Gitu. Ada lagi yang suka sekali kayak gurita, penulis gurita itu. Saya senang. Penulis gurita itu menyemburkan banyak kata-kata. Wow, mengobrol kata, kayak gurita aja. Gitu. Tapi kabur dia gitu. Untuk menyelimuti dirinya sendiri gitu, bahwa dia tidak tahu apa-apa. Itu penulis gurita. Banyak juga yang kayak gitu. Ya karena dia dikaburkan dengan tinta yang dia tulis, sehingga gagasan pokok yang mau diomongin itu gagal. Pendek-pendek aja. Banyak sekali, jangan menggunakan kata-kata asing, jangan menggunakan kalimat-kalimat panjang, majemuk. Ya, hindari jargon. Kan? Jargon itu istilah-istilah yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Biasanya ini kalangan militer. Siskamling, hankam merata, kodam, dusduk capil, apa tuh? Apa? Singkatan ya. Ispolek sesbut hankam. Apalagi itu yang panjang-panjang itu. Curanmor, ya kan? Itu bisa lahir dari kalangan-kalangan militer. Jadi akronim itu diciptakan untuk mengaburkan, bukan untuk mengaburkan, untuk menyamarkan. Dan hanya kalangan terbatas yang tahu. Jadi Anda karena kita masyarakat sipil ya jangan mengulangi tradisi itu. Hindari singkatan dan akronim. Saya masih ingat bagaimana di Nusa Tenggara Timur itu saya berhadapan dengan orang-orang yang menganggap bahwa waktu itu ada BBM itu, subsidi BBM. Jadi wartawan-wartawan itu mempopulerkan kata BBM begitu rupanya. Kalau kita baca sedikit ada berita BBM waktu perpindahan alih dari gas ke BBM, dari BBM ke gas.
Sampai-sampai orang yang nggak tahu itu menganggap bahwa BBM itu nama bahan bakar baru selain bensin, minyak tanah, dan itu bahayanya kita terlalu sering menggunakan akronim yang kita sudah merasa yakin bahwa orang yang akan membaca itu pasti tahu gitu loh. Sampai-sampai itu saking seringnya kata BBM dipakai oleh wartawan tanpa wartawan itu mempedulikan bahwa ada orang yang nggak tahu, jadi dia lupa memberikan kepanjangannya. Sampai-sampai ada orang yang menganggap bahwa BBM itu adalah nama bahan bakar baru. Itu minyak sama BBM itu, nah gitu, minyak. Oke. Melukis dengan kata. Jadi gunakan kata-kata, jangan gunakan kata-kata yang tidak spesifik. Demokrasi, cantik, miskin, itu kata-kata yang pas apa? Kata-kata yang tidak spesifik. Jangan kata-kata sifatnya. Kalau kita mau melukiskan miskin ya lukiskan bahwa dia miskin. Misalnya Inarian orang yang sangat miskin. Ya oke, itu apa? Kalimat itu tidak menarik. Kayak itu apa? Makanya lukiskan kata miskin itu. Peninggal suaminya, Inarian harus menghidupi 3 anak dengan cara berjualan kue setiap hari. Itu jauh lebih bisa terbayang bahwa sepeninggal suaminya Inarian harus menghidupi, itu melukiskan dan tinggal di sebuah, itu yang saya maksud dengan melukis dengan kata. Okay. Gunakan kalimat aktif dan lain-lain. Misalnya ini nih, nah biasanya para ilmuwan ini, nggak tahu teman-teman kedokteran, bicara kesehatan ini biasanya suka sekali menggunakan banyak sekali istilah teknis, preparat anatomi. 3 primata endemik Indonesia lahir di Jawa. Primata endemik itu maksudnya kan 3 keralantaran. Kenapa nggak pakai kata 3 keralantaran? Kualitas infrastruktur, wah, gaya gitu. Padahal maksudnya banyak ruas jalan rusak, terdegradasi, mau bobot kan? Coba hindari kata yang gitu, keren gitu, bunyinya kan, degradasi, tereliminasi, apalagi kan? Pusing itu, inflasi ya, restrukturisasi itu. Ya gitu lah. Pokoknya hindari kalau ada kata yang ini nggak ramah gitu ya, itu nggak ramah. Coba periksa ada beberapa kata yang tadi apa di kasus Haris itu, kasus Haris itu apa? Ada kata apa? Awalnya diskursus, diskursus ya, gagal gitu. Diskursus ya, keren tuh, aku nggak tahu. Kata berapa? Nah ini, coba teman-teman baca kalimat pertama itu, paragraf 1 itu. Mungkin loh. Padahal intinya kan cuma itu tuh, 5 tahun terakhir balik kehilangan lahan sawah sekitar 10 ribu hektar. Kenapa dia harus cerita 20 tahun 2004 kita memiliki musim itu masa bersama itu butuh 1 menit mengulanginya. Cuma ada sederhanakan, itu detail itu mungkin penting. Ya kalau ini beredar di kalangan para ilmuwan. Tapi cuma yang relevan. Pembahasan nggak penting untuk tahu itu. Kita berusaha memang berusaha lebih untuk membuat cerita ya, membuat pengalaman. Artinya kita membaca, menghitung sendiri ya, kita gimana caranya? Kita harus menghitung. Nah, sederhanakan statistik ini lebih parah lagi. Coba, paragraf pertama itu baca itu. Ini saya ambil dari majalah ekonomi, dari tulisan wartawan.
produksi jagung. Apa sebenarnya? Bernama kan? Apalagi boleh survei maka akan ada simulasi. Apa yang mau? Kasih sebenarnya apa? Tapi orang biasanya mengolah kan. Teman-teman harus cari tahu cara. Mungkin membuat grafik, tabel itu jauh lebih. Kalau yang banyak visual, kalau terpaksa ya, kalau terpaksa harus itu penting banget angka itu. Coba hindari. Cari cara lain. Sebenarnya kan poinnya itu produksi jagung merosot 10% menjadi 1,2 juta ton pada tahun 2020. Coba itu, saya udah hitung. Kok dia cerita tahun ini, wah pausan udah banget. Kira-kira itu poinnya ya, teman-teman. Dia memang butuh kerja keras sedikit. Tapi mungkin teman-teman udah tahu ceritanya, udah tahu. Kalau soal kata tadi, itu juga akan tumbuh pelan-pelan. Rajin-rajin baca novel yang bahkan novel yang tidak bermutu sekalipun itu mengajari kita menambah kosakata baru, cara mengungkapkan sesuatu dengan cara baru. Jadi teman-teman kalau ingin nulis, jangan mengharamkan bacaan-bacaan yang sifatnya pikisan gitu. Itu kadang-kadang kita menemukan kosakata baru, cara mengungkapkan sesuatu dengan cara baru. Bisa kita pinjam analoginya, bisa kita pinjam bagaimana dia metafornya, itu penting. Itu tapi itu akan tumbuh. Jadi soal teknis ini soal teknis. Yang paling penting tadi poin cerita. Nah, tips ketiga adalah lead. Gitu ya. Lead. Jadi ada setelah lead adalah paragraf pembuka yang mencerminkan topik atau tulisan keseluruhan. Gitu ya. Ya, ini ada ibaratnya dari awal itu pembaca sudah harus diarahkan bahwa kita akan bercerita seperti ini, tapi dengan cara yang menarik. Ya. Jadi lead dipakai untuk menggoda atau memberikan impresi kuat hingga membuat pembaca hanyut membaca paragraf berikutnya. Jadi memang pembaca harus diraih sejak awal. Cara meraih pembaca kan dengan cara yang tadi membuat satu paragraf. Jadi dia dipikak dengan itu, dan dia jangan anggap anda leadnya bagus, tapi sisanya loncat-loncat. Jadi buatlah cerita anda atau bukalah cerita anda dengan menggunakan lead yang bagus mungkin. Nah, ada berbagai macam lead. Itu bisa dipelajari sambil jalan. Teman-teman buka ada browsing mengenai itu banyak sekali. Tapi lead itu misalnya sifat kontras gitu ya. Ada yang menyukai memulai dengan puisi, dengan kutipannya ekspresif, dengan membuat deskripsi yang datang dengan suatu keadaan. Ada yang ungkapan provokatif dan seterusnya. Tapi intinya lead itu adalah awal untuk mengawali sesuatu. Nah, di dalam menu sudah ada contoh-contoh lead ya. Silakan teman-teman coba baca sebentar. Bagaimana kalau kita coba bikin lead dari tulisan itu, tulisan teman-teman, coba bikin leadnya. Oke, tapi nanti ya. Udah lihat ya, nonton lead nggak? Iya.
isunya adalah soal efisiensi biaya survei, akurasi data hasil survei, soal macam-macam, efektivitas kerja riset dan lain-lain setelah Surveymeter mengubah ya Pak? Iya. Mengubah metode, mengubah sistem. Tapi beliau memulainya dengan sebuah suasana bagaimana Surveymeter harus menghabiskan ribuan kertas dan sebagainya. Ada cara yang lebih lebih menarik nggak selain itu Pak? Menurut saya oke, tapi kurang nendang gitu loh Pak. Bisa lebih nendang lagi, bisa lebih dramatik lagi. Iya kebayang-bayang sih. Tapi menurutku itu cukup menurut saya Pak. Tapi bisa lebih menggairahkan lagi. Gitu. Nanti menggairahkannya di konsultasi aja. Tapi itu awal yang bagus menurut saya. Berikutnya ada lagi? Kami tak berani bermimpi suatu saat bisa diundang Bappenas atau Kementerian Kesehatan untuk memaparkan hasil studi seperti yang kami ikuti beberapa bulan ini. Saya atau kami? Kami itu Surveymeter gitu ya. Oke. Gimana rasanya? Lebih enak ini? Bukan lebih akrab ini kan? Iya. Itu bercerita soal perasaan. Ya memang background kami memang beda. Background Iya, ya memang seperti itu background saya nulis ilmiah karena. Iya. Tapi yang penting enggak. Maksud saya yang penting bisa teman-teman bisa membedakan rasanya kan? Iya. Sebuah cerita yang sesuatu paparan kata-kata yang diawali dengan pengalaman kami yang person gitu, saya atau kami itu jauh lebih mengundang rasa ingin tahu ketimbang kabarnya yang relatif umum di luar sana gitu loh. Menurut saya sih kurang panjang Mas, panjangin lagi dikit gitu. Yang lain silakan Mas. Bupati baru yang menjabat pada tahun ini melakukan perombakan struktur di banyak posisi, tidak terkecuali dengan tim yang telah mendukung program KIA di berbagai sektor. Ada anggota tim yang tidak lagi mendapat jabatan hingga ada yang harus dilempar bertugas di distrik terpencil. Oke. Menurut teman-teman? Tapi cerita dimulai dengan kebiasaan bupati baru memangkas Turnovernya tinggi, politik. turnover karena politisasi birokrasi itu. Itu tema yang kuat. Itu pelit yang sangat kuat. Maksudnya secara tematik. Politisasi birokrasi itu seksi. Bagaimana seorang bupati jika terpilih harus kemudian menerapkan politik terbang. Kepala dinas yang bukan pendukungnya. Tapi menurut saya ada cara lain Mas yang lebih secara tematik kuat, tapi secara struktur kalimatnya mungkin harus bisa diperbaiki. Itu terlalu abstrak. Gunakan idiom-idiom yang nyata. Sebab pilih kayak kata-kata semacam itu yang kelihatan kurang lepas itu Mas. Lepaskan aja gitu. Jangan terbebani itu menggurui. Bukan yang berbeda. Jangan seperti mau berkotak itu kita harus bersiap-siap menyiapkan sekian banyak jenis hadis. Tapi terus saya angka lupakan aja. Gunakan idiom yang metafor kalau perlu. Metafor idiom yang sakral. Itu topik yang kuat. Cuma mungkin bisa dikemas dengan bahasa yang itu. Jadi jarang penduduk di tiap kabupaten di provinsi ini dapat menikmati lengkapnya fasilitas umum seperti untuk urusan kesehatan.
Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit bukanlah seperti hotel-hotel megah yang dengan gembira menyambut tamu-tamunya. Sambutan dengan muka capek dari dokter maupun perawat dengan keterbatasan stok obat akan lebih sering dihadapi oleh masyarakat di NTT. Jadi cerita soal rendahnya akses gitu ya? Iya. Rendahnya akses masyarakat terhadap kesehatan. Iya, nanti Banyak tentang apa? jadi dari sini nanti akan menyambung ke reformasi pelayanan di kesehatan di Pentingnya NTT. reformasi pelayanan. Karena itu saking kreditnya berbagai masalah buat di kesehatan, dan mereka hampir nyaris putus asa kan tidak ada jalan keluar, sehingga mengharapkan Tuhan akan menolongnya, atau NTB nanti Tuhan bantu. Nah mungkin itu akan sangat kuat kalau mungkin menggunakan kutipan, karena kuat karena lokasinya Pak, sebagai daerah dengan indeks apa human development index yang rendah setiap tahun, itu keren. Kalau Mas tadi keren tema, kalau Pak keren lokasi, cuman buat lebih akrab nanti Tuhan tolong. Biasanya itulah istilah yang sering mungkin lebih bisa, atau kutipan-kutipan yang menarik. Itu menarik Pak. Wah, tapi masih biasa Pak. Ada cara lain. Tapi secara umum menurut saya teman-teman sudah bisa menggunakan kata-kata efisien. Memang membuatnya menarik agak itu kadang agak susah juga. Tapi yang paling penting udah beres dulu. Saat itu suasana Jogja berubah seketika. Pukul 05.55 bumi berguncang selama 57 detik memporak-porandakan setiap sudut kota. Kedamaian mereka pecah oleh suasana kepanikan penduduk yang berlarian tanpa tahu arah. Nah, ini cerita soal mitigasi dan reaksi lembaga-lembaga pemerintah terhadap penanggulangan bencana. Kadang-kadang cukup satu kata, satu dua kata, kalau perlu frase gitu. Kerasa kan? Dia menuliskan sebuah situasi bencana. Menurut saya bagus. Oh Mas tadi itu faktanya asik. Tantangannya jauh lebih berat Mas, karena justru karena kalau riset yang diceritakan memang agak susah. Oh Mbak, tadi bisa juga menggunakan ada satu kasus punya bidang yang deskripsikan dengan yang tadi. Kayak Mas ini. Baik kan yang NTT yang bayar dan ini kan sangat signifikan kan dalam kasus ini, termasuk dia hambatan atau bisa jadi starting point gitu. Kan kalau Mas itu tadi kan dia membawa pembaca seakan-akan itu hadir gitu pada saat bencana itu. Nah menurutku itu contoh yang bagus juga itu buat NTT. Kita diajak ke NTT dengan mendeskripsikan gimana sih, kan nggak semua orang yang pernah ke NTT gitu. Gimana sih bayi mati atau ibu melahirkan. Dengan cara tadi mencoba membawa seperti Rana bilang, melukiskan sebuah potret pelayanan kecil, dan itu nanti lebih kuat. Memang kejadian-kejadian yang ini teman saya Mas, kejadian-kejadian yang menyangkut publik itu biasanya memang potensi menariknya lebih tinggi Mas. Soal bencana, soal kesehatan, layanan kesehatan, dan perubahan-perubahan yang berlangsung di unit kelembagaan memang biasanya susah sekali. Bukan cenderung agak susah membuat menarik karena nggak ada drama. Iya. Tadi ada drama soal magnitudo bencana sendiri, itu drama. Soal carut marutnya penanganan administrasi cepat bekerja karena berbagai macam sektoral, itu drama. Ada orang mati, itu drama. Sekian orang lintah pukang dalam keadaan tempatnya, itu drama.
panas, tidak pernah hujan, indeks indeks buruk, layanan kesehatan buruk, orang-orang angkat kematian bayi yang itu drama. Sebetulnya itu ada juga Mas. Kan tadi Mas ceritakan adalah apa suara-suara sumbang ketika spektrometer mulai beralih ke digitalisasi kan. Nah itu kan yang mau dibuktikan bahwa itu salah gitu. Bisa aja misalnya kita membangun suasana dengan betapa orang meremehkan atau menyepelekan upaya itu, kemudian dibangun dengan sedikit demi sedikit membuktikan bahwa ternyata itu bisa kok gitu, dibuktikan dengan apa, dengan modernisasi peralatan, kemudian efisiensi tercapai gitu. Tapi itu bukan pemicu perubahan. Nggak harus dari situ. Oh, nggak harus Kan dari di pemicu perubahan. Maksudnya bisa jadi lead yang lead yang menarik gitu, ketika orang, kenapa sih orang kok meremehkan gitu. Bisa dengan kutipan kan, misalnya dengar langsung gitu orang, ya elah ngapain sih gitu. Kayak gitu kan orang jadi familiar gitu dengan bahasa-bahasa yang sehari-hari. Bisa begitu juga. Maksud saya butuh effort lebih besar bagi perubahan yang terjadi ini di mana tuh? Butuh effort lebih besar dari penulis untuk bisa membuatnya menjadi menarik ketika kita itu menyangkut soal tadi perubahan. Tapi kalau cerita-cerita yang berlangsung terus itu di tingkat di level-level yang melibatkan publik biasanya jauh nggak butuh 2 kali kerja. Tapi bukan tidak menarik. Oke, teman-teman, saya kira klinik kita hari ini sampai di situ. Kita seharian sudah bekerja sangat produktif. Silakan kalau teman-teman mau belajar menulis, gunakan online. Jadi ini bisa dibawa pulang. Silakan kalau mau disalin, silakan. Dari saya cukup begitu. Kalau teman-teman menulis, nanti kita akan ketemu lagi membahas yang lebih detail dari bagaimana membuat cerita yang smooth. Karena saya paling banyak bicara, jadi pasti banyak salah. Saya juga mohon maaf kalau ada sesuatu yang keliru. Begitu saja, selamat siang.